Akibatnya, saham-saham besar perbankan bisa menghadapi tekanan jual yang besar seperti BBRI, BMRI, BBCA dan lain-lain. Dan tapi pemirsa, inilah Cerdas Keuangan bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan pasca kemenangan Trump ya. Dan apa sih dampaknya, termasuk juga dengan Indonesia. Untuk membahas hal itu, bersama kami di studio telah hadir analis Question Fund Indonesia, Devin Emilian. Gimana kabarnya Mas Devin? kabar saya baik, Pak. Baik. Ya ini Mas Devin, kabarnya Trump ini menang di pemilu Amerika yang baru saja digelar pada tanggal 5 November kemarin. Dan kita tahu kan ya, Trump ini punya kebijakan tuh yang sifatnya sangat proteksionis lah ya, kita nyebutnya seperti ini. Nah kalau menurut Mas Devin sendiri tuh seperti apa sih dampaknya terhadap saham-saham yang ada di Indonesia pasca kemenangan ini? Dampak kebijakan proteksionis Trump bisa sangat terasa di Indonesia, ya, terutama pada sektor perbankan. Jadi jika Trump kembali memimpin, ada kemungkinan investor akan menarik modal mereka dari pasar negara berkembang dan dipindahkan dananya ke Amerika yang dianggap lebih aman. Ya, akibatnya saham-saham besar perbankan bisa menghadapi tekanan jual yang besar seperti BBRI, BMRI, BBCA dan lain-lain. Dan tapi ada juga peluang positifnya. Oh ya? Ya, jika nilai dolar Amerika menguat, ini bisa membantu perusahaan Indonesia yang mengekspor produk mereka ke Amerika karena pendapatan mereka di dolar bisa menjadi lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah. Ya, perusahaan yang bekerja sama dengan proyek atau bisnis di Amerika juga kemungkinan bisa menarik lebih banyak investor karena potensi kerjasamanya. Ya. Artinya sebenarnya ini kalau dari Indonesia ini sebenarnya ini jadi di satu sisi jadi peluang ya. Kalau misalnya kita akan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat karena ada beda keuntungan ya, karena kita dibayar akan dengan menggunakan dolar, sementara dengan Trump menjadi presiden Amerika, penguatan dolar ini pasti akan sangat terasa ya. Seperti itu. Tapi memang dampaknya ke saham-saham blue chip Indonesia mungkin agak ada sedikit tekanan. Nah, oke, kita maju lagi nih Mas Devin. Nah, ini kita tahu ya, kemenangan Trump ini juga akan membawa dampak yang sangat besar ya terhadap komoditas kayak emas, perak. Itu kalau menurut Mas Devin sendiri ini seperti apa dampaknya? Ya, Trump dikenal sebagai pembisnis berpengalaman, saya ucapkan dulu ya. Dan saat ini jika dia menang, kita bisa mengharapkan kebijakan ekonomi yang sangat fokus ke pertumbuhan domestik Amerika. Ya, dengan kebijakan pro dolar ini, nilai dolar Amerika bisa menguat. Ini berarti daya tarik komoditas seperti emas dan perak yang biasanya menjadi aset pelindung nilai bisa mengalami penurunan. Ya, karena investor lebih tertarik ke penguatan dolar. Seperti yang bisa kita lihat di 2018, kita bisa lihat bagaimana penguatan dolar dapat menekan harga emas karena ketertarikan investor. Iya, benar sekali ya. Jadi ketika dolar menguat, ya otomatis juga emas dan perak ini akan mendapat tekanan dan harganya sih akan lebih jauh di bawah lah ya, seperti itu. Kemungkinan. Nah ini kalau bicara dengan komoditas lain, minyak bumi. Nah ini seperti apa Mas Devin ngelihatnya ini? Untuk minyak dampaknya sedikit berbeda dibandingkan emas dan perak ya. Jadi Trump mungkin mendukung lebih banyak produksi minyak domestik di Amerika. Jadi ini bisa meningkatkan pasokan global, namun juga bisa menekan harga minyak. Namun fluktuasi ini bisa menciptakan peluang bagi para trader ya, untuk mencari keuntungan dengan strategi yang bisa memanfaatkan pergerakan harga, mau harga naik atau turun, seperti option trading yang dilakukan Question Fund. Nah ini, ini kan udah mulai masuk nih ke option trading. Nah sebenarnya kalau menurut Mas Devin itu bagaimana cara seorang investor atau trader itu agar bisa bisa tetap cuan lah, sementara kita tahu ada risiko-risiko juga yang saat ini tuh cukup besar. Di Question Fund kami menggunakan strategi yang efektif ya untuk melindungi investasi. Jadi misalnya jika harga saham turun ya di
di sektor perbankan. Strategi seperti buy put bisa membantu menutupi kerugian di portfolio. Jadi mirip dengan asuransi bagi investor ya. Oh iya. Ya, dengan cara ini investor tetap bisa mendapatkan keuntungan meskipun harga saham turun. Iya. Ya, Iya. ini adalah cara hedging Ya? sederhana yang dilakukan melalui option trading untuk menjaga portfolio tetap stabil atau kemungkinan bisa naik di pasar yang tidak stabil. Oh, oke. Ya. Namun jika harga pasar tetap stabil atau bahkan naik, ini ada strategi lain yang bisa kita gunakan. Nah, untuk lebih memahami option trading yang fleksibilitasnya sangat bagus ini, Anda bisa mengikuti seminar yang diadakan Quotient Fund untuk belajar lebih lanjut. Oh, oke. Jadi harus ikut kelasnya dulu ya, Mas Devin ya. Gitu. Oke, nah bicara tentang option trading ini, jadi kalau menurut Mas Devin ini merupakan salah satu solusi ya, solusi ketika kita ingin berinvestasi di tengah situasi yang sangat tidak menentu ini kah? Seperti itu kira-kira? Pendapat saya begitu. Ya, dengan option trading kita memiliki fleksibilitas yang sangat luar biasa dalam kondisi pasar yang berfluktuasi ya. Jadi misalnya dengan strategi sell call, ya kita bisa menjual option call saham yang kita miliki. Jadi jika harga saham stabil atau bahkan naik sedikit, itu kita tetap bisa mendapatkan keuntungan dari premi yang kita dapatkan dan baliknya modal dari bentuk saham. Jadi keuntungan kita ya bertambah kan. Jadi option juga membantu kita mendapat keuntungan baik harga mau naik atau turun. Gak masalah ya? Iya, itulah sebabnya saya bilang fleksibilitasnya luar biasa. Luar biasa. Ya, yang membuatnya sangat cocok di tengah ketidakpastian seperti ketidakpastian ekonomi dan politik saat ini. Oke. Nah ini buat teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik untuk belajar terkait dengan option trading ini sebenarnya dan kita tahu tuh Quotient Fund ini kan punya strategi-strategi khusus ya. Nah itu seperti apa Mas Devin biar mereka bisa tertarik ikut belajar kelasnya? Ikut belajar ya, bagi pendengar yang ingin dengar atau belajar lebih lanjut ya, Quotient Fund siap membantu Anda memahami strategi yang tepat khusus untuk situasi saat ini atau kedepannya ya. Jadi jangan ragu menghubungi Quotient Fund ya, kami siap membantu Anda mencapai tujuan investasi Anda. Oke, itu dia ya pemirsa ya. Jadi jangan ragu buat kalian yang tertarik untuk belajar lebih jauh, pingin investasi lebih dalam lagi di option trading, langsung aja googling. Di situ ada nomor hotline yang bisa dihubungin. Jadi nggak usah khawatir dan ini sangat bisa dipercaya ya Mas Devin ya. Oke Mas Devin, terima kasih buat waktunya. Perbincangan kita pada hari ini sangat bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan baru, insight baru buat teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih Mas Devin. Ya sama-sama. Oke, itu dia tadi pemirsa diskusi kita bersama dengan analis keuangan dari Quotient Fund Indonesia, Devin Emilian. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi cerdas keuangan selanjutnya.